Oke, bismillah kita lanjutkan. Di video kali ini kita akan membuat di bagian bawah dari jumbotron kita, yakni adalah statistik. Nah, di bagian dalam dari statistik saya memasukkan 3 buah kolom ya, contohnya di sini 1, 2, 3 ya. Tiap-tiapnya ada ikonnya masing-masing. Nah, icon ini saya dapatkan dari Font Awesome ya, sebuah penyedia layanan icon yang bisa kita langsung ikutkan di website kita dengan langsung masukkan kelasnya ya, sehingga nanti akan tampil untuk icon-iconnya. Nah, di sini kita akan membuat tempatnya terlebih dahulu di bagian HTML kita. Nah, mari berikutnya kita buka untuk file HTML kita, ya. Kalau yang sebelumnya dia kita masukkan berupa header ya sebagai hero atau jumbotron. Nah, kali ini kita masukkan di bagian bawah untuk statistiknya. Kita sudah memasukkan di bagian hero ya dengan menggunakan tag header seperti ini. Nah, di bagian dari statistik ini kita akan masukkan tag HTML yang lain ya. Ini adalah tag HTML5 ya, header, ini juga tag HTML5. Nah, tag HTML5 yang lain yang bisa kita gunakan adalah section, teman-teman ya. Bisa dituliskan langsung dengan section seperti ini, kemudian kita enter. Nanti dia akan membuat untuk pembukanya dan juga dia akan membuat untuk penutupnya. Kalau teman-teman sudah punya untuk auto close tag ya, yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, di sini kita masukkan untuk ID-nya sekalian ya. Kita akan masukkan untuk ID-nya. Nah, ID di sini dia hampir sama dengan kelas ya. Ini ID, ini kelas. Kalau kelas dia bisa kita gunakan berkali-kali ya. Di sini kalau kita lihat kita punya wrapper. Nanti kalau kita punya kelas wrapper lagi dan kita gunakan di HTML yang sama itu boleh. Tetapi kalau ID biasanya dia hanya bisa digunakan sekali saja. Walaupun kalau kita masukkan, untuk ID yang sama di file HTML yang lain ya, itu juga boleh-boleh saja. Tetapi untuk kelas ya, aturannya sebenarnya dia bisa digunakan berkali-kali, tetapi kalau ID, misalnya saya masukkan untuk ID-nya adalah statistik begini, dia hanya boleh dimasukkan sekali saja ya, tidak boleh berkali-kali di file HTML yang sama. Saya masukkan statistik seperti ini, sebentar, statistik ya, bukan STS, statistik ya, statistik. Statistik ya. Nah, kemudian kalau kita ingin dia supaya menjorok seperti ini ya, kita lihat di sini di bagian keseluruhan ini yang mendatar ini adalah statistiknya. Kemudian yang menjorok ini adalah wrapper-nya. Ya, saya akan masukkan kelasnya, kelas wrapper. Ya, saya Ctrl S. Nah, berikutnya di sini kita perlu untuk merubah warna yang ada di bagian statistik. Kalau di bagian atas, di bagian menunya ya, dia lebih cenderung ke hitam-hitaman ya. Tetapi kalau di bagian statistik ini dia agak terang ya dibandingkan dengan di bagian menu. Nah, kita akan menggunakan warna yang sudah kita pilih dari color hand ya. Ini di bagian atasnya yang sementara ini baru kita gunakan untuk menu ya. Kita akan gunakan di bagian bawahnya ini ya. Di bagian bawah ini kita akan gunakan untuk di bagian statistik. Ini saya klik ya. Kemudian saya akan letakkan di bagian style kita. Saya akan masuk ke bagian style. Kita akan berikan untuk warnanya ya. Ini adalah statistik. Statistik. Ya, untuk ID-nya adalah statistik. Ya. Tanda crash di sini menandakan bahwa dia akan digunakan untuk melakukan pengaturan properti dari CSS di bagian ID. Ya, crash ini adalah ID, sedangkan titik ini adalah kelas. Ya, saya masukkan untuk background color-nya. Oke, saya samakan dengan yang kita punya dari color hand. Ini saya klik tadi, kemudian saya letakkan di dalam dari background color. Pastikan di bagian depannya ada tanda crash-nya ya, kalau menggunakan hexadesimal seperti ini. Sekarang coba kita lihat di bagian website kita. Coba saya scroll ke bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini, dia adalah dari warna yang kita pilih dari color hand tadi. Ya. Nah, coba di sini saya berikan tulisan halo misalnya. Oke, saya Ctrl S. Ternyata tulisannya di bagian bawahnya ya warnanya hitam. Coba kita ganti bukan warna hitam ya. Kita akan berikan default dari warnanya menjadi putih saja. Ya, saya berikan color FFF ya, saya Ctrl S. Sehingga warnanya menjadi putih, nanti harusnya tulisan halonya. Ya, sekarang warnanya menjadi putih. Nah, berikutnya kita akan menyiapkan area-area yang ada di bagian dalam dari statistik ini.
Sehingga nanti kita akan buat 3 buah kolom ya, seperti di bagian gambar ini. Kita akan membuat 3 buah kolom untuk meletakkan dari years experience, student, kemudian happy subscriber. Ini terdiri dari 3 buah kolom. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga ya. Nah, untuk membuat kolomnya kita bisa masukkan misalnya di sini saya akan buat 3 buah div ya. Div pertama, div kedua, div ketiga. Ya, saya masukkan di sini adalah 1, 2, dan 3. Ya, saya masukkan 1, 2, 3. Sekarang kalau kita lihat, dia menurun seperti ini ya. Dan kita ingin, seperti di bagian gambar, kita akan buat dia menjadi mendatar dengan 3 buah kolom. Ya, seperti biasa, kita akan menggunakan yang namanya flex nanti. Kita akan masuk ke bagian style dulu. Ya, kemudian kita masuk ke bagian bawah dari statistik ini. Saya akan mengatur dulu untuk di bagian wrapper-nya ya, statistik. Di sini statistik, kemudian di bagian dalam dari statistik ada wrapper. Kalau kita akan langsung menyasar ke wrapper, kita bisa gunakan tanda lebih besar seperti ini, kemudian dot wrapper. Ya, dengan cara seperti ini nanti dia akan mencari untuk kelas wrapper yang berada di bagian dalam dari statistiknya. Ya. Nah, di sini saya akan atur misalnya paddingnya kita tentukan misalnya biar besar ya, 50 pixel. Kemudian kita atur untuk besarnya, width-nya tidak perlu penuh ya. Misalnya kita atur 80% saja, 80% ya. Karena kalau kita lihat di sini untuk kolom-kolomnya dia tidak seperti wrapper langsung ya, tetapi agak menjorok lebih ke dalam ya. Saya berikan 80%. 80% dari mana? 80% dari total ruangan yang sudah disediakan di sini ya. Kalau kemarin kita sudah mengatur bahwa di bagian dalam ini untuk lebarnya adalah 1024, maka dia akan mengambil 80% dari 1024. Coba kita lihat kemarin wrapper-nya kita berikan ukuran berapa. Ya, di sini wrapper-nya 1024, sehingga kalau di bagian statistik ini wrapper-nya kita atur 80%, artinya dia adalah 80% dari lebar yang sudah disediakan. Ya, width-nya kita atur 80%. Kemudian di sini kita atur supaya dia tidak menurun seperti ini untuk div-div yang ada di bagian dalamnya. Kita atur menjadi flex ya, display flex. Saya Ctrl S. Nah, sekarang dia menjadi mendatar. Nah, supaya di sini tiap-tiapnya dia berada di bagian tengahnya, saya akan masukkan misalnya di sini kita berikan justify content space evenly. Ya, saya Ctrl S. Coba kita berikan border dulu supaya kita bisa tahu ya dia berada di mana sebenarnya 1px solid. Ya, dia sudah berada di bagian tengah ya. Nah, sekarang coba kita lihat apakah tiap-tiap dari dalam div ini dia sudah berada di bagian tengah, dan harusnya kalau kita menggunakan yang namanya space evenly, dia akan punya jarak antara satu dengan yang lain ya. Nah, di sini coba saya akan masukkan statistik dot wrapper, kita sasar untuk yang div-nya. Div. Ya, di sini ya, di bagian indeks kita, di bagian dalam dari wrapper ada div. Ya, saya masukkan div-nya, misalnya saya berikan border dulu. Kita bisa tahu border 1px solid misalnya. Ya, dia sudah ada jarak satu dengan yang lainnya. Berikutnya kita akan mengisikan ya untuk tiap-tiap kolomnya ini, kolom 1, kolom 2, dan juga kolom 3 untuk icon-iconnya. Dan icon-icon yang akan kita gunakan adalah dari font awesome teman-teman ya. Nah, di sini kita akan menggunakan font awesome-nya dengan menggunakan CDN saja. Misalnya saya akan cari dulu di bagian Google, saya akan cari misalnya CDN font awesome. CDN font awesome. Ya, silahkan dicari. Nah, di sini kita bisa menggunakan cdnjs.com ini, silahkan diklik ya. Kemudian silahkan pilih salah satunya ya. Saya akan menggunakan yang paling atas saja. Di sini dia copy URL atau kita langsung copy link tag ya. Kita bisa gunakan yang copy link tag ini. Saya klik dulu ya. Nah, kemudian di sini kita akan meletakkan link yang dimiliki dari font awesome ini
di bagian file HTML kita. Nah, caranya silahkan dibuka di bagian file index.html, kemudian kita ikutkan untuk CSS-nya tadi di bagian atas. Ya, silahkan scroll ke bagian atas. Kita akan masukkan untuk linknya tadi di bagian bawah dari style.css ini. Ya, saya akan letakkan di bagian bawahnya. Oke, sehingga kurang lebih seperti ini. Ya, kita masukkan untuk link CSS-nya. Nah, setelah kita mendapatkan untuk font awesome-nya, linknya, nah berikutnya kita coba lihat ya untuk dokumentasi dari font awesome. Silahkan masukkan fontawesome.com ya. Link ke dua buah tujuan tadi sudah saya siapkan di bagian deskripsi, bisa teman-teman lihat ya. Untuk CDN-nya termasuk untuk font awesome-nya ini sudah saya masukkan di bagian deskripsi atau di bagian komen ya. Silahkan dilihat. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di bagian font awesome ada icon-icon yang bisa kita gunakan ya. Misalnya saya akan masuk ke bagian pencarian ini. Nanti di bagian bawahnya ini akan ada banyak contoh icon-icon yang bisa kita gunakan. Misalnya ada house ya, ada magnifying glass, ada user, Facebook, kemudian ada check. Nah, misalnya di sini saya akan masukkan untuk ikonnya, misalnya saya cari gear begini. Ya. Nah, nanti akan ada pilihan-pilihan gear yang bisa kita gunakan ya. Gear atas ya, kemudian sampai di bagian bawah nanti akan ada pilihan-pilihan. Saya akan gunakan yang paling atas saja di sini untuk gear-nya. Caranya bagaimana untuk memasukkannya ke bagian template kita? Silahkan diklik saja ya. Nanti dia akan muncul untuk pilihannya. Nah, di sini di bagian bawah ada pilihan. Apakah kita akan menggunakannya di HTML, ataukah kita menggunakan di React, ataukah di Vue, ataukah kita akan menggunakannya sebagai SVG seperti ini. Kita akan menggunakan di bagian HTML saja, silahkan diklik. Oke, kemudian kita akan masukkan ke bagian indeks kita. Ya, kalau tadi kita sudah memasukkan untuk link menuju ke CDN yang font awesome-nya ya, kita akan masukkan untuk link kita tadi ya atau kelas kita tadi di bagian dalam dari statistik. Ya, saya akan masukkan di bagian dalam dari wrapper ini di bagian div. Saya akan masukkan sebagai P dulu, kemudian saya akan paste tadi. Coba saya Ctrl S, sekarang coba kita lihat untuk hasilnya. Nah, di sini kita lihat ya, ikonnya dia sudah terlihat ya, gear ya, ikonnya sudah terlihat. Ikonnya ini sama dengan yang kita lihat ya di sini. Ya, di sini warnanya adalah semacam biru tua, tetapi di sini warnanya putih. Nah, mengapa dia menjadi putih? Karena di sini di bagian style kita sudah mengatur ya bahwa untuk statistiknya color yang kita gunakan atau warna yang akan kita gunakan adalah FFF. Di mana FFF ini adalah warna putih, ya. Sekarang misalnya kita akan menambahkan tulisan ya di bagian dalam ini. Setelah kita masukkan P, di sini kita masukkan misalnya adalah 15 plus begini. Saya Ctrl S, nanti harusnya ada tanda ikonnya, kemudian ada tulisan 15 plusnya. Nah, kalau kita ingin membuat untuk ikonnya termasuk hurufnya menjadi besar, kita bisa mengatur di bagian style kita. Ya, saya akan masuk di sini, statistik. Ya, kemudian kita arahkan ke wrapper, kemudian kita arahkan ke div, kemudian kita arahkan lagi ke tag P. Nah, kenapa tag P? Karena di sini kita atur dengan menggunakan tag P ya. Saya masukkan tag P. Tag P-nya misalnya saya berikan font size-nya dulu, saya atur misalnya 3,5 rem. Coba kita lihat sebesarnya seberapa ya, sebesarnya seperti ini. Tapi dia punya jarak antara yang di bagian atas serta di bagian bawah. Saya akan hilangkan untuk margin serta padding-nya sekalian. Margin 0px, padding 0px juga. Saya Ctrl S supaya dia memenuhi saja, tidak usah melebar ya. Nah, di sini kita akan berikan semacam di bagian antara icon dengan di bagian dalam dari tulisannya dia punya jarak ya. Saya akan berikan jaraknya dulu. Saya copy saja ini. Kemudian saya berikan I. Nah, kenapa I? Karena di sini kita gunakan di bagian font awesome kita dengan I ya. Ini adalah tag I. Ya, tag I. Saya masukkan di sini misalnya margin right saya atur misalnya adalah 10px. Biar dia punya semacam ada jedanya ya.
Nah, kalau kita ingin dia menjadi lebih besar ya untuk ukuran dari hurufnya ya, kita bisa menggunakan untuk font family yang sama saja seperti di bagian jumbotron kita. Coba kita scroll ke bagian atas, kita gunakan untuk kanit saja ya. Di bagian header kita gunakan kanit ya di sini. Saya Ctrl C saja, kemudian saya akan letakkan di bagian dalam dari statistik ini. Ctrl V, saya Ctrl S ya, supaya hurufnya lebih besar ya dari yang sebelumnya tadi. Nah, berikutnya saya akan masukkan saja misalnya di sini P-nya seperti ini, atau saya copy saja di bagian I-nya supaya hurufnya sama besarnya ya. Oops, sorry. Font size-nya 15 ya. Oke, harusnya juga sudah sama. Nah, kita masukkan saja di bagian bawahnya untuk deskripsinya ya, seperti di bagian contoh ini, di bagian bawahnya ada deskripsinya ya. 15 plus years experience misalnya. Saya akan masukkan di bagian bawahnya. Di sini kita punya untuk P-nya, misalnya di bagian bawah ini kita berikan small kita masukkan misalnya years experience. Oke, coba kita lihat, ya tulisannya sudah masuk di bagian bawahnya. Nah, di sini coba kita besarkan ya untuk ukuran small-nya tadi. Saya akan copy ini, letakkan di bagian bawahnya. Kalau tadi adalah P ya, di sini kita ganti bukan P tetapi small. Kita atur misalnya font size misalnya di sini kita masukkan 1,5 rem. Oke, tulisannya 15 plus years experience. Kemudian coba kita tengahkan juga ya untuk ikonnya ya, kemudian tulisan di bagian bawahnya kita tengahkan sekalian saja. Saya akan masuk ke bagian div ya. Ya, di bagian statistik, wrapper div, saya akan buat dia ke tengah, center. Ya, seperti ini ya, sehingga dia menjadi ke tengah. Saya akan hilangkan untuk bordernya. Begitu juga di bagian wrapper saya hilangkan untuk bordernya. Sehingga kurang lebih seperti ini ya, 15 plus years experience. Sekarang tinggal kita atur untuk dua buah kolom yang lain ya. Saya akan copy yang di bagian pertama ini, dan saya akan letakkan di bagian nomor 2 serta nomor 3. Tinggal kita atur untuk isiannya ya. Saya akan masuk ke bagian index HTML. Untuk div yang lain saya hilangkan ya di bagian wrapper ini. Tapi saya akan copy yang di bagian yang sudah jadi ya tadi polanya. Saya akan buat dua lagi, 1, 2 ya. Kalau yang sebelumnya adalah years experience ya, kita akan atur dengan data yang lainnya. Sekarang kita akan atur untuk kolom yang kedua. Kalau ya kolom yang kedua di bagian contoh ini, dia menunjukkan untuk student-nya ya, atau jumlah siswa yang mengikuti dari portofolio yang kita punya ini. Saya akan mencari dulu di bagian font awesome. Misalnya di sini kita akan cari, kalau yang pertama tadi kita gunakan gear. Kalau yang kedua ini kita masukkan misalnya graduate. User graduate ya. Nah, kita akan gunakan yang di sini graduation cap ya. Saya akan klik, kemudian saya akan copy HTML-nya, kemudian saya akan masukkan dia ke bagian HTML kita. Ya, di sini saya akan ganti untuk kolom yang kedua. V, kemudian di sini saya masukkan misalnya jumlah student-nya 200. Kemudian years experience-nya saya ganti, bukan lagi years experience tetapi students. Coba kita lihat. Nah, seperti ini ya, ada 15, kemudian 200 plus student. Nah, sekarang tinggal ke yang ketiga ya. Yang ketiga, kalau di contoh kita ini, dia menunjukkan untuk icon dari YouTube-nya ya. Icon dari YouTube-nya di sini adalah 500K ya. Walaupun channel saya belum sampai 500K, silahkan didoakan semoga bisa sampai ke 500K. Nah, di sini kita cari untuk ikonnya adalah YouTube ya. YouTube. Saya akan masukkan YouTube. Saya klik, kemudian saya pilih untuk tag HTML-nya. Kemudian saya masukkan ke bagian dalam dari yang ketiga ini. Oke, kemudian di sini misalnya saya masukkan untuk 500K ya. Kemudian di bagian bawahnya kita ganti menjadi happy subscribers. Saya Ctrl S. Coba kita lihat untuk hasilnya ya, kurang lebih ada seperti ini, ada 3 buah kolom, 15 tahun pengalaman, 200 student, kemudian 500K happy subscriber.
Nah, itu dulu untuk video kita kali ini. Berikutnya kita akan membuat di bagian premium course ya, atau kita bisa gunakan juga untuk menampilkan dari portofolio yang kita punya dan kita nanti akan belajar tentang grid teman-teman ya. Terima kasih sudah menyimak, kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.